Warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis organisasi proyek konstruksi. Namun sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fenska Marlin Effendi dari kelas 101. Secara umum, jenis organisasi proyek konstruksi terbagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan hubungan kontrak dan yang kedua berdasarkan strukturnya. Berdasarkan hubungan kontrak, organisasi berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja mengatur hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, misalnya hubungan antara owner, konsultan, dan kontraktor. Organisasi berdasarkan hubungan kontrak yang pertama adalah organisasi tradisional. Organisasi tradisional banyak atau biasanya digunakan pada proyek dengan kondisi biasa atau umum. Ide pembentukannya didasarkan pada pendekatan pembentukan organisasi terpisah atau separation organization. Bentuk organisasi ini terdiri dari 3 pihak, yaitu pihak pemilik proyek yang bertindak sebagai manajemen proyek konstruksi, pihak konsultan desain yang bertindak sebagai perancang konstruksi, dan yang terakhir adalah kontraktor sebagai pelaksana konstruksi. Adalah yang pertama, mempunyai jumlah personil yang banyak, yang kedua dapat diketahui garis hubungan antara masing-masing level, yang ketiga pengelompokan keahlian untuk pembagian pengetahuan teknis, yang keempat jelas garis kolektif dari tanggung jawab, yang kelima personil dapat ditugaskan untuk beberapa proyek, yang keenam hierarki yang jelas untuk pengawasan, yang ketujuh kontinuitas dan konsistensi dari disiplin fungsional, dan yang terakhir adalah memungkinkan adanya kebijakan, prosedur, dan misi departemen. Tantangan dari organisasi ini adalah yang pertama, tidak ada individu yang secara langsung bertanggung jawab atas proyek keseluruhan. Perencanaan orientasi proyek bisa terganggu. Yang ketiga, tidak jelas terdapat garis pelaporan dari level bawah ke atas. Yang keempat, koordinasinya kompleks. Yang kelima, keputusan biasanya dipengaruhi oleh grup fungsional yang paling kuat. Yang keenam, tanggapan untuk customer lambat. Dan yang terakhir adalah kurang dalam motivasi dan inovasi. Organisasi swakelola. Bentuk organisasi swakelola mirip dengan organisasi tradisional. Hanya saja unit organisasi pemberi tugas atau pemilik, konsultan, dan kontraktor merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan organisasi pemilik proyek, meskipun proyek telah selesai. Kelebihan dari organisasi swakelola yang pertama adalah pajak lebih rendah, yaitu 4%, RAB bangunan menjadi lebih efisien. Yang ketiga, owner bisa mengontrol langsung proses dan pengeluaran langsung ke tim swakelola. Yang keempat, lebih transparan. Yang kelima, tidak terjadi kenaikan harga material karena tim kelola memperoleh keuntungan proyek dari fee persen kontrak biaya. Yang keenam, hubungan antar tim swakelola dengan owner bisa lebih dekat karena tim swakelola dianggap sebagai staf owner langsung. Dan yang terakhir adalah owner dapat mengetahui jumlah margin dari proses pelaksanaan yang dilaporkan sekali sebulan. Memiliki beberapa kekurangan, yaitu yang pertama, owner harus mengenal sekali track record dari tim. Yang kedua, keuntungan yang diperoleh dari tim swakelola tidak sebesar dengan kontraktor. Yang ketiga, tim swakelola harus terdiri dari orang-orang yang mempunyai kemampuan multitasking. Yang keempat, owner akan disibukkan dengan proses pelaksanaan proyek seperti pembayaran ke supplier atau vendor-vendor material. Dan yang terakhir, spesifikasi material interior dan arsitek biasanya akan berubah-ubah dan bahkan belum keluar desainnya padahal proses pelaksanaan sudah dimulai. Organisasi manajemen konstruksi berkaitan dengan tim manajemen proyek, terdiri dari manajemen proyek atau profesional manajemen dan pihak-pihak lain seperti kontraktor, konsultan desain, dan sebagainya yang mempunyai tugas mengelola proyek secara terpadu dari perencanaan proyek, desain, dan pelaksanaan konstruksi.
pertama adalah biaya optimal proyek dapat dicapai karena tim manajemen konstruksi sudah berpartisipasi pada tahap perencanaan. Yang kedua, biaya pembangunan keseluruhan proyek dapat dihemat. Yang ketiga, waktu yang dipergunakan untuk perencanaan dan rancangan bangunan dapat lebih panjang sehingga kualitas desain semakin sempurna. Lebih terjamin karena tim manajemen konstruksi ikut membantu kontraktor dalam hal metode pelaksanaan, implementasi, dan quality control. Yang kelima, pemilik proyek tidak perlu menyediakan banyak staf karena semua keinginan dapat ditangani dengan baik melalui pendekatan metode manajemen konstruksi. Ini adalah yang pertama, keterbatasan kemampuan pemilik untuk langsung berkomunikasi dengan kontraktor. Yang kedua, pemilik yang kurang memiliki kompetensi pada konstruksi dan biaya, mungkin curiga dan ragu-ragu, dan menghambat kemajuan proyek atau tidak mampu memahami keluh dan sengketa. Yang keempat, potensi konflik dengan adanya gabungan antara perencana dan pelaksana yang membatasi penyediaan jasa desain arsitektur atau tidak mengakui atau tidak mendukung kontrak rancang bangun. Selanjutnya yaitu organisasi turnkey. Ide dasar pembentukan organisasi turnkey didasarkan pada organisasi terpadu atau integration of organization yang menyerahkan semua kegiatan dalam hal desain dan pelaksanaan konstruksi pada satu pihak. Pelaksanaan tahapan kegiatan proyek pada organisasi semacam ini bisa dilakukan overlapping sebab tanggung jawab desain dan pelaksanaan konstruksi berada pada satu pihak saja. Yang kedua, hanya satu kontrak saja yang diperlukan oleh pemilik, meliputi semua perihal reka bentuk dan pembinaan, serta proses pengendalian proyek dilaksanakan oleh satu organisasi. Masa pelaksanaan proyek karena kontraktor sepenuhnya terlibat di dalam proses pembinaan, bermulai dari awal hingga akhir. Dan yang terakhir adalah dapat mengurangkan keterlibatan pemilik secara terus-menerus mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah teknikal, kos, dan masalah lainnya. Produk binaan yang terhasil sedikit dan mungkin tidak memenuhi kehendak pemilik. Yang kedua, kontraktor turnkey melantik perundingan-perundingannya sendiri. Yang ketiga, terdapat sedikit saja pemeriksaan atau check and balance. Dan yang terakhir, harga proyek tinggi. Berdasarkan strukturnya, struktur organisasi berdasarkan strukturnya mengatur hubungan antar pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan proyek industri di dalam atau internal suatu perusahaan. Organisasi garis. Dalam organisasi ini terdapat garis wewenang yang menghubungkan langsung secara vertikal antar atasan dan bawahan, sejak dari pimpinan tertinggi sampai pada jabatan terendah. Organisasi lain atau sering juga disebut organisasi komando atau bentuk lurus. Adapun kelebihan dari organisasi garis yang pertama yaitu disiplin dan militarisi pekerjaan tinggi. Yang kedua, pengendalian secara ketat pada setiap karyawan dapat dilaksanakan. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan dan instruksi berjalan cepat. Yang keempat, koordinasi relatif mudah dilaksanakan. Yang kelima, rasa solidaritas karyawan umumnya tinggi. Yang keenam, kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya. Dan yang terakhir, garis pimpinan tegas. Tidak mungkin terjadi kesimpangan karena pimpinan berhubungan langsung dengan karyawan. Sedangkan kekurangan dari organisasi garis yang pertama adalah ada kecenderungan pimpinan untuk bertindak otoriter dan diktator. Yang kedua, organisasi secara keseluruhan bergantung pada satu orang. Yang ketiga, adanya rangkap jabatan dalam pekerjaan sehingga tidak efisien. Yang keempat, kurang tersedianya staf ahli. Yang kelima, kemungkinan pekerjaan dilaksanakan kurang sempurna. Yang keenam,
Bakat para bawahan sulit untuk berkembang, dan yang terakhir, tujuan pribadi pimpinan seringkali tidak dapat dibedakan dengan kepentingan organisasi. Organisasi fungsional yaitu organisasi yang memiliki susunan dari satuan-satuan yang menangani tugas-tugas spesifik sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dilengkapi subordinal. Organisasi ini yang pertama, orang-orang dengan keahlian berbeda dikelompokkan dalam satu grup untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Yang kedua, adanya fleksibilitas yang tinggi dalam penggunaan karyawan atau staf. Yang ketiga, divisi fungsional yang bersangkutan bisa jadi basis bagi kelangsungan teknologi bila para personel keluar dari proyek. Kelebihan selanjutnya adalah orang-orang dengan keahlian tertentu ditugaskan pada banyak proyek yang berbeda, dan kelebihan yang terakhir, divisi fungsional mempunyai jalur-jalur karir bagi mereka yang mempunyai keahlian tertentu. Adapun kekurangan dari organisasi ini, yang pertama, divisi fungsional cenderung berorientasi pada aktivitas yang sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, klien tidak menjadi perhatian utama dari aktivitas yang dilakukan oleh orang yang terlibat dalam proyek. Dan yang ketiga, proyek yang kompleks secara teknis tidak dapat dikerjakan dengan baik tanpa totalitas. Selanjutnya adalah motivasi untuk orang yang ditugaskan ke proyek cenderung lemah, dan yang terakhir, tidak ada individu yang diberi tanggung jawab penuh untuk mengurus proyek. Selanjutnya adalah organisasi matriks. Matriks adalah suatu desain struktural yang menugaskan para spesialis dari departemen-departemen fungsional tertentu untuk bekerja pada satu tim yang dipimpin oleh seorang pimpinan proyek. Organisasi ini yang pertama mampu untuk mencapai tingkat organisasi yang diperlukan untuk menjawab tuntutan ganda di lingkungan. Dan yang kedua, sesuai untuk pengambilan keputusan yang sifatnya rumit serta lingkungannya yang tidak stabil. Tidak ada masalah tentang nasib bagi tim proyek jika suatu proyek sudah selesai. Selanjutnya, lebih mudah untuk mendapatkan orang potensial dari setiap fungsinya. Yaitu proyek mendapatkan perhatian secukupnya. Dan kelebihan yang keenam, konsistensi terhadap kebijaksanaan atau prosedur dari proyek induk terjaga. Keinginan klien bisa cepat diberikan. Kelebihan yang ke-8, distribusi sumber daya lebih seimbang. Dapat memanfaatkan karyawan secara fleksibel, dan yang terakhir, sangat sesuai untuk organisasi ukuran sedang. Kekurangan yaitu yang pertama, manajemen matriks melanggar prinsip kesatuan komando. Yang kedua, dalam organisasi matriks terdapat kekuatan yang seimbang antara manajer fungsional dan manajer proyek, sehingga bila terdapat keraguan siapa yang mesti kena beban pekerjaan, proyek bisa jadi terbengkalai. Perpindahan sumber daya membuat persaingan antar manajer proyek. Yang keempat, menghabiskan banyak waktu untuk koordinasi. Wewenang dendam menyebabkan munculnya kebingungan, dan yang terakhir, hanya bisa berjalan jika hubungan bersifat kolegial, bukan vertikal. Garis dan staf. Untuk meningkatkan mutu pekerjaan, personil tidak dapat bekerja sendiri seperti pada organisasi fungsional, tetapi membutuhkan saran atau bantuan dari seorang staf sehingga timbullah organisasi garis dan staf. Pertama, manajer proyek mempunyai wewenang penuh untuk mengelola proyek. Yang kedua, proyek yang sejenis
yang berturut-turut bisa dilakukan oleh tim yang sama. Yang ketiga, semua anggota tim proyek bertanggung jawab kepada manajer proyek. Yang keempat, pembuatan keputusan cepat karena kewenangan terpusat. Yang kelima, adanya dukungan menyeluruh terhadap proyek. Yang keenam, bentuk organisasi cukup simpel sehingga mudah dilaksanakan. Yang ketujuh, rantai komunikasi menjadi pendek, yaitu manajer proyek dengan eksekutif secara langsung. Dan yang terakhir, adanya kesatuan komando karena bertanggung jawab pada satu atasan. Pertama adalah ketidakkonsistenan prosedur sering terjadi. Yang kedua, struktur ini sendiri menambah biaya yang cukup mahal untuk organisasi induk. Yang ketiga, bisa terjadi duplikasi usaha dan fasilitas jika terjadi banyak proyek. Yang keempat, proyek yang sudah selesai menimbulkan masalah bagi tim proyeknya. Dan yang terakhir, penumpukan sumber daya yang berlebihan untuk mendapatkan dukungan teknis dan teknologi sewaktu-waktu dibutuhkan, tetapi biasanya dipegang pada saat tidak dibutuhkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.